Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Doni Tambas di Doni Tambas Channel. Di vlog kali ini saya ingin menjelaskan analisa serta formula racikan untuk membuat pakan alternatif yang bernutrisi tinggi namun mempunyai harga yang terjangkau. Penasaran bagaimana cara membuatnya? Simak terus video ini, jangan di skip. Sebelumnya jangan lupa di like, subscribe, dan share ke sosial media masing-masing. Nah teman-teman, sesuai dengan janji saya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat pakan racikan atau pelet racikan yang mempunyai nutrisi hampir sama dengan pabrikan, tapi dengan harga yang terjangkau. Nah, yang teman-teman lihat di layar ini adalah simulasi pembuatan pakan yang sengaja saya buat. Sebetulnya simulasi ini saya buat untuk saya sendiri karena saya orangnya nggak mau ribet ya kalau dalam pembuatan pakan harus mengingat-ingat, makanya saya bikin simulasi itu. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Bahan pakan yang saya tulis di sini adalah bahan pakan yang memang tersedia di tempat saya gitu. Jadi bahannya itu ada di tempat saya. Baik itu banyak ataupun sedikit itu tentatif, tapi bahan pakan itu ada. Terus saya di sini bikin maksimum persentase yang bisa dimasukkan dalam bahan pakan tersebut, gitu loh. Jadi contoh, misalnya kita ngejar protein, kita nggak bisa masukin protein itu sepenuhnya karena nanti racikan pakan akan jadi ngaco. Makanya alhamdulillahnya di sini saya kenal dengan beberapa teman dan sahabat dari IPB. Saya sering konsultasi juga dengan mereka, dan ya ini saya dapat maksimum persentase yang idealnya bisa dimasukkan dalam pakan racikan kita. Terus di sini saya bikin harga per kilo. Saya bikin harga per kilo itu gunanya untuk biar kita mengetahui berapa kos pakan yang sebetulnya dikeluarkan, gitu loh. Nanti hasil akhirnya rekan-rekan itu bisa tahu sebetulnya kos pakan itu berapa. Oke, kita lanjut gimana cara makainya. Nah, di sini ada hasil persentase false, total berat, dan harga per pakan. Hasil persentase ini adalah total dari berat pakan yang kita buat. Nah, karena ini memakai hitungan persentase yang berarti 100%, saya membuat pakan racikan berarti per 100 kilo. Jadi kalau rekan-rekan ingin bikin pakan di bawah 100 kilo, ya rekan-rekan tinggal bagi aja. Oke, kita langsung. Yang pertama, kita mau buat pakan 100 kilo dulu ya. Di 100 kilo ini yang saya kejar pertama itu adalah protein kasar. Karena ya gimana juga ayam itu unsur yang paling penting adalah protein. Yang saya kejar protein kasar 23% di sini pakan pabrikannya, berarti acuan saya sekitar 23% gitu. Nah, saya akan masukkan bahan-bahan yang ada di tempat saya tapi punya protein tinggi. Oke, pertama saya akan masukkan di sini tepung ikan asin. Ini saya masukkan 15%. 15%. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini langsung hitungannya 15 kilo dengan jumlah proteinnya 6,15 ya per 100 kilo. Yang kedua yang saya ingin masukin itu adalah bayam. Oh, nggak bisa. Ya, jadi kalau rekan-rekan salah masukin atau melebihi maksimum dari persentase itu akan error ya, jadi nggak bisa dimasukin. Bayamnya saya masukin 2 kilo dari 100 kilo ya. Berarti kalau teman-teman bikin pakan 10 kilo, ya masukinnya cuma 200 gram untuk bayamnya. Bayamnya saya masukin, naik lagi proteinnya. Saya mau masukin kangkung ada. Saya masukin juga 2 kilo.
kita udah dapat nih proteinnya bagus nih di sini. Alhamdulillah proteinnya udah 7,5%. Kita masukin maggot. Nah, saya kebetulan ada maggot BSF. Saya masukin 20 kilo full. Nah, langsung naik proteinnya dia ya. Proteinnya langsung naik. Maggot BSF ini emang dia pengatur protein bagus. Kadar proteinnya sampai 55%. Ini ya, ini kan udah 18 ya. Selisihnya sedikit. Saya akan ngejar energi metabolisme. Energi metabolisme saya pakai dari, nah ini nih, saya akan, gerbong pisang. Fermentasi gerbong pisang saya masukin 15. Terus dedak halus yang akan masukin terakhir ya. Karena itu untuk penyempurna sebetulnya. Untuk fermentasi dedak halus saya masukin, ini bisa 40%. Cuman saya masukin sedikit untuk fermentasi dedak halusnya. Saya masukin mungkin cuman 21%. Ya 2 kilo lebih. Kenapa? Karena di gerbong pisang itu, di fermentasi gerbong pisang itu udah ada dedak halusnya. Gitu loh rekan-rekan. Jadi kalau tambahin lagi, nantinya seratnya akan semakin tinggi. Saya masukin ini 20. Terus ini saya naikin jadi 1 deh. Udah. Nah, di sini rekan-rekan lihat dulu persentasenya berapa. 75%. Nah, tapi protein kita udah 21 loh, udah lumayan ya. 75% berarti masih ada sisa 25% lagi. Saya akan masukin singkong, saya masukin 20%. Berarti sekitar 2 kilo ya kalau pakan 10 kilo. Terus sisa 5% lagi nih rekan-rekan ya. Oke, pepaya muda nih. Pepaya muda kita masukin 5 lah. 5 itu karena sedikit susah juga pepaya. Nah, ini pas 100%. Di sininya true ya. Rekan-rekan tuh. True. Kita dapat hasilnya. Oke, sekarang kita review hasilnya. Yang pertama, energi metabolisme. Energi metabolisme. Oke, ini acuannya ya. Pakan ayam pabrikan, energi metabolismenya tinggi banget. Itu ada 3200. Pakan racikan kita itu cuman 2516. Oke, ya kemudian protein kasar ya kita lebih tinggi dari pakan pabrikan. Lemaknya ini 6, kita 12, 2 kalinya lebih tinggi ya. Dan serat kasar kita tinggi banget. Di sini serat kasar kita tinggi banget. Gitu loh. Jadi nanti bulunya banyak biasanya gitu. Tapi nggak usah khawatir karena proteinnya juga seimbang. Tuh. Kalau teman-teman ingin menaikkan energi metabolisme dan mengurangi protein kasar, ya teman-teman tinggal mainkan di perbandingan atau rasio ini aja. Contoh ini 20, teman-teman bisa kurangi gitu. Terus untuk harga per kilonya itu 3.715. Ya, kita jelas. Jadi kita sekarang dapat pakan yang protein kasarnya sampai 24,8%, hampir 25%. Ini adalah hitungan bahan yang sifatnya kering, kan ya. 100 kilo itu sifatnya kering. Jadi hitungan 100 kilo itu adalah hitungan fix, hitungan jadi. Kalau teman-teman menggunakan bahan basah, tinggal ditambahkan. Contohnya sekarang maggot BSF, saya masukkan 15 kilo, berarti 1,5 kilo ya. Kalau saya bikin pakan 10 kilo, ya saya tambahkan jadi 2 kilo gitu. Atau saya tambahkan jadi 1,7 kilo. Fungsinya agar saat bahan tersebut kering, itu bisa rasionya sama gitu loh teman-teman. Nah di sini saya tidak memakai dedak ya. Jadi saya hanya memakai fermentasi dedak halus aja sebanyak 20%, proteinnya bisa segini gitu. Tentunya ya acuannya tadi semua kan punya barometer ya. Jadi sama kita saat kita membuat pakan juga kita harus punya barometer. Jadi kita harus punya indikator sebetulnya pakan ini akan mengacu kemana gitu loh. Itu acuan kita gitu loh rekan-rekan. Oke teman-teman, demikian vlog analisa serta formula pakan racikan untuk ayam kampung. Adapun untuk link downloadnya silakan teman-teman cek di deskripsi.
Teman-teman bisa langsung download, bisa langsung praktek sendiri. Semoga bisa mendapatkan formula yang memuaskan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.